still resound through the legacy of a timeless hymn. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa dalam renungan pada hari ini. Saya mau menyapa kita lebih dahulu. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan kabar sehat, tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Marilah saya mengundang kita semua untuk mengambil waktu mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, sebagai nas renungan kita pada hari ini, Senin tanggal 26 Agustus 2024, tertulis dari kitab Yakobus 5 ayat 7, demikian bunyinya. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Demikian bunyinya. Judul renungan ini adalah bersabar dalam suatu penderitaan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, seorang petani bercerita tentang kesulitan yang dihadapinya pada musim tanam padi yang terakhir. Mulai dari harus menanam kembali benih padi sebanyak 3 atau 4 kali karena terserang hama, hingga harus melakukan penyemaian ulang benih padi sebanyak 3 atau 4 kali karena terserang hama. Masalah ini tidak hanya menambah pekerjaan, tapi juga menambah kecemasan dan biaya. Solusinya bagaimana? Tetap terus bekerja di sawah dengan segenap kemampuan, berdoa dengan sabar agar hasil panen tidak mengecewakan. Hadapi penderitaan dengan kesabaran. Inilah nasihat Yakobus kepada orang miskin yang menderita karena tekanan orang-orang kaya. Yakobus mendorong kita semuanya untuk melihat penderitaan dari sudut pandang Allah, saudaraku. Dengan cara ini mereka mampu memahami tujuan akhir dari penderitaan sambil berharap akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Yakobus tidak mengatakan bahwa orang-orang kaya yang menindas mereka akan digulingkan. Namun Yakobus mengajak kita untuk mempelajari kisah Ayub dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita. Bersabar berarti menantikan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Menderita, menanggung ketidakadilan, kesusahan, penganiayaan tanpa mengeluh. Meski Tuhan tidak segera menunjukkan tanda-tanda pertolongan, kesabaran kita sebagai orang Kristen bukan berarti bertahan hanya karena terpaksa saja, namun berarti rela kita tunduk pada hikmat, tuntunan Tuhan, kehendak Tuhan. Meski terasa sulit dan amat-amat sulit, teruslah berbuat baik dan tetap setia kepada Tuhan tanpa merasa lelah. Sekalipun saudara dan saya menderita dan banyak tersandung dalam perjalanan, teruslah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dengan iman dan pengharapan penuh kesetiaan hanya kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk bersabar di dalam menjalani penderitaan hidup kami. Bapa, hanya karena pengasihan-Mu, pertolongan-Mu lah kami mampu melakukannya. Oleh karena itu, kiranya Engkau tetap menjaga kami, melindungi kami, menjauhi kami daripada mara bahaya. Hikmat-Mu Tuhan yang senantiasa menuntun hidup kami, sehingga kami dapat bertahan sampai akhirnya. Kami serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami semua, memberikan semangat hidup bagi kami. Bagi saudara kami yang sakit, kiranya Engkau sembuhkan.
Bagi mereka yang menderita, kiranya Engkau kuatkan iman mereka. Bagi mereka yang berduka, kiranya Engkau hiburkan hati mereka. Kami serahkan hidup kami padamu. Tolonglah anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami berseru hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudaraku, sapaan firman Tuhan yang telah sampai kepada kita buat hari ini. Kita berharap kita mendapatkan banyak rezeki dan Tuhan memampukan kita untuk memperolehnya. Salam sehat, salam marturia. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Salam. Horas, Amang dan Inang, anggota Jemaat HKBP Kramat Jati, beserta seluruh pengumuman kategorial, Inang Pendeta Resort dan Amang Pendeta Fungsional, Amang dan Inang Parhalado yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita selalu dalam keadaan sehat. Izinkan kami memperkenalkan diri, Panitia Pesta HUT ke-60 dan Gotilon 2024 HKBP Kramat Jati. Kami mengundang partisipasi dan kontribusi seluruh anggota jemaat, baik dalam doa, kesatuan hati, dan pikiran, khususnya dukungan dana. Kepada Amang dan Inang dan saudara-saudari yang tergerak hatinya, memberikan dukungan berupa dana dapat mentransfer ke Panitia HUT dan Gotilon ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1290014508713 atas nama Doharman Simangunsong, QQ Panitia HKBP Kramat Jati. Memberikan dukungan berupa dana dapat mentransfer ke Panitia HUT dan Gotilon ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1290014508713 atas nama Doharman Simangunsong, QQ Panitia HKBP Kramat Jati. Adapun dana yang terkumpul ini akan dipergunakan untuk mendukung keperluan program dan anggaran rutin Huria, mendukung perbaikan sarana dan prasarana gedung gereja. Besar harapan kami sebagai Panitia HUT ke-60 dan Gotilon 2024 HKBP Kramat Jati, acara ini bisa terselenggara dengan baik, damai, dan sukacita bersama. Atas segala perhatian dan bantuan Amang, Inang, dan saudara berikan, kami ucapkan terima kasih dan semoga kita semua selalu dalam tuntunan Tuhan Yesus Kristus. Shalom, Horas.